Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan hukum perbankan. Ini adalah kuliah kedua dan kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan macam dari bank. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan kita bersama saya, Afgan Syahreza. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian perbankan. Ini saya ambilkan dari Ensiklopedia Ekonomi yang ditulis oleh Abdurrahman, yaitu pengertian perbankan adalah kegiatan menjual belikan mata uang, surat efek, dan instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau perbankan itu adalah kegiatan, itu kata kuncinya ya. Tapi kalau pengertian ini agak-agak rumit, saya coba ambilkan pengertian lain yang lebih sederhana, yaitu dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yaitu disebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Nah, jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Jadi bukan banknya doang kalau perbankan itu. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengertian bank. Jadi kalau sebelumnya kita membicarakan tentang pengertian perbankan, sekarang kita cuman membahas pengertian banknya aja. Jadi beda antara perbankan dan bank. Nah, menurut O.P. Simorangkir dalam bukunya yang berjudul Seluk Bank Komersial, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha, lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Kalau menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Oke, sekilas kita bisa tangkap ya apa perbedaan perbankan dan bank itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi perbankan. Fungsi perbankan yang pertama adalah menjadi lembaga intermediasi. Intermediasi itu artinya adalah perantara atau penghubung. Nah, jadi maksudnya penghubung antara unit surplus dana itu yang kelebihan dana dan unit deposit dana. Jadi maksudnya perbankan berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang surplus dana atau pihak yang kelebihan dana dan berfungsi pula untuk menyalurkan dana kepada pihak yang deposit dana atau pihak yang membutuhkan dana. Nah, ini kita kan tadi berbicara tentang penghimpunan dan penyaluran. Nah, apa yang dimaksud dengan penghimpunan dana dan apa yang dimaksud dengan penyaluran dana? Penghimpunan dana adalah tidak semua instansi atau bahkan perorangan diizinkan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Kenapa? Gitu kan? Agar terjamin keamanannya. Hanya institusi bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Jadi kan seandainya yang menghimpun dana itu bukan bank, maka tidak terjamin keamanannya, tidak terjamin hukum, tidak terjamin secara undang-undang. Nah, kalau bank relatif lebih aman, relatif terjamin keamanannya, undang-undang pun juga melindungi. Jadi nggak bisa nih perorangan atau institusi selain bank itu asal-asalan dalam
menghimpun dana. Semua ada undang-undangnya, ada peraturannya. Cara menghimpun dana bisa dengan tabungan atau deposito. Sekarang kita berbicara tentang penyaluran dana. Penyaluran dana bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai macam kebutuhan dapat terpenuhi kebutuhannya, sehingga dapat memperlancar kehidupan manusia. Penyaluran dana biasa disebut dengan pemberian kredit atau pembiayaan. Jadi ada banyak manusia yang untuk menjalankan kehidupannya, roda perekonomiannya, bisnisnya, usahanya, mencari nafkahnya itu membutuhkan bantuan dana dari bank. Nah, ini fungsi perbankan yang kedua, yaitu penyedia jasa layanan keuangan. Jadi bank itu menyediakan berbagai layanan perantara pembayaran seperti transfer atau pembayaran berbagai macam tagihan. Nah, kebayangkan seandainya kita nggak bisa transfer melalui bank, kita mau transfer ke teman kita, ke saudara kita, ke orang tua kita, itu harus melalui jasa pengiriman. Mungkin kalau dulu zaman ayah kita, zaman kakek kita itu biasanya kalau mau mengirim uang melalui wesel, melalui pos. Nah, mungkin dulu kehidupan belum sekompleks sekarang, masyarakat juga belum sebanyak sekarang. Nah, jadi kebayangkan betapa susahnya kalau bank itu tidak menyediakan jasa transfer uang. Selain itu juga bank menyediakan berbagai macam pembayaran tagihan, bayar air, bayar listrik, beli token, atau bahkan untuk fasilitas e-commerce kayak bayar Shopee dan sebagainya. Coba kalau bank itu tidak menyediakan layanan tersebut, mungkin kita akan lebih rumit, lebih kompleks dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, hal ini penting untuk mempermudah kehidupan manusia. Baik, sekarang kita akan membahas fungsi perbankan yang ketiga, yaitu menjadi agen of trust. Nah, bank juga berperan menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi ini ya, fungsi perbankan ya, menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Contohnya dalam hal penghimpunan dana. Jika masyarakat tidak percaya kepada bank, maka kemana lagi masyarakat harus menyimpan uangnya? Kalau kepada perorangan lebih tidak dipercaya lagi, atau institusi atau instansi selain perbankan mungkin belum terjamin oleh undang-undang, tidak terjamin keamanannya, tidak terjamin hukumnya. Nah, selanjutnya dalam hal penyaluran dana, masyarakat akan merasa lebih aman, lebih percaya gitu ya, jika menggunakan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank dibandingkan dari instansi lain, apalagi perorangan. Nah, ini ya, jadi masyarakat akan lebih terjamin secara hukum, terjamin keamanannya jika melakukan pembiayaan atau kredit itu melalui bank dibandingkan dari orang atau instansi lain. Oke, selanjutnya adalah dalam hal jasa keuangan. Masyarakat akan merasa lebih percaya jika melakukan lalu lintas keuangannya melalui fasilitas bank. Jadi seperti transfer, kan kita lebih percaya transfer uang melalui bank daripada melalui orang lain atau melalui instansi selain bank. Kita melakukan pembayaran berbagai macam tagihan juga lebih bonafit, lebih terpercaya melalui bank daripada melalui instansi selain bank. Kenapa? Karena sekali lagi sudah dijamin undang-undang, dijamin keamanannya, dan dijamin secara hukum. Lalu fungsi perbankan yang keempat, yaitu adalah agent of development. Nah, bank menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya fungsi penyaluran dana,
roda perekonomian masyarakat dapat terbantu untuk berputar. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, ada banyak orang yang membutuhkan bantuan dana dari bank untuk menjalankan bisnisnya, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam bank. Yang pertama, macam bank menurut bidang usahanya, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kalau bank umum kayaknya sudah jelas, saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh lagi karena hampir-hampir mirip dengan pengertian bank yang kita sudah bahas di awal tadi. Sehingga sekarang kita akan membahas tentang BPR atau bank perkreditan rakyat. Sekilas tentang BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kita nggak bisa ya bayar Shopee, bayar listrik, bayar air, bayar UKT lewat BPR. Lalu kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kegiatan BPR. Kegiatan BPR yang pertama yaitu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi ini sama ya kayak di bank umum, sama seperti di bank umum, BPR juga menghimpun dana dari masyarakat. Lalu kegiatan yang kedua yang paling utama yaitu memberikan kredit, ya namanya juga bank perkreditan rakyat, jadi yang memberikan kredit. Lalu yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi ini adalah kegiatan bagi BPR yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan BPR syariah. Nah, ini kegiatan yang keempat adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah atau tidak berhubungan langsung dengan masyarakat umum, yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan ini tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Nah, sekarang kita bahas tentang modal minimal. Yang pertama adalah modal minimal bank umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bank Umum Pasal 4 disebutkan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Nah, sedangkan untuk BPR berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 13 disebutkan bahwa modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar 6 miliar rupiah. Nah, sekarang macam bank menurut kepemilikannya. Yang pertama adalah bank milik negara. Saya kira sudah jelas yang punya negara. Yang kedua adalah bank swasta. Nah, bank swasta ini ada dua macam. Yang pertama swasta nasional dan yang kedua adalah swasta asing. Silahkan ya dicari sendiri contoh-contoh bank swasta nasional itu apa dan bank swasta asing itu apa. Gampang kok cari di Google banyak. Selanjutnya adalah macam bank menurut statusnya. Nah, yang pertama adalah bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan valuta asing. Jadi bisa bertransaksi dan segala macam menggunakan uang selain rupiah. Nah, kalau yang kedua ada bank non-devisa, yaitu adalah bank yang hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara, tidak dapat melakukan transaksi valuta asing, jadi hanya melayani kegiatan yang di dalam Indonesia saja, tidak bisa bertransaksi dengan orang atau pihak di luar Indonesia. Jadi penggunaannya hanya bisa menggunakan rupiah. Ini
macam bank menurut operasionalnya ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu ya bank pada umumnya yang seperti kita sudah jelaskan sebelumnya. Lalu kalau bank syariah itu adalah sebenarnya sama seperti bank konvensional, namun hal-hal yang terdapat dalam bank konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah itu dimodifikasi supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi gitu ya, segala sesuatu yang ada syariahnya itu berarti awalnya bertentangan dengan prinsip syariah lalu dimodifikasi supaya sesuai dengan prinsip syariah. Contoh misalkan asuransi syariah. Kenapa kok ada asuransi syariah? Karena di asuransi konvensional aktivitasnya ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ada saham syariah. Kenapa ada saham syariah? Karena di saham konvensional ada beberapa aktivitasnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, begitu juga bank syariah. Kenapa ada bank syariah? Karena di bank konvensional ada beberapa aktivitasnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, ini adalah landasan yuridis utama ketika kalian mempelajari tentang hukum perbankan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, tadi di awal-awal saya memberikan beberapa definisi itu ngambil dari undang-undang ini. Jadi kalian mungkin saya sarankan sekali untuk download undang-undang ini ya. Atau kalau kalian anaknya Sultan bisa juga beli di Gramedia. Baik, ini sekarang yang terakhir saya memberikan tugas tidak wajib. Tidak wajib ya, jadi kalian nggak harus mengumpulkan. Tugas ini hanya bagi yang mau tambahan poin saja. Jadi kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya nggak akan menghukum, saya nggak akan mengurangi nilai, tapi tidak dapat tambahan poin. Tugasnya apa? Yaitu jelaskan alasannya mana yang lebih kamu pilih untuk digunakan, antara bank konvensional atau bank syariah. Nah, penjelasan tersebut, jawaban dari pertanyaan ini kamu kumpulkan melalui WhatsApp group dalam bentuk voice note atau video, pilih salah satu. Baik, mungkin cukup sekian perkuliahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.